Tak terangno ya ben rodok pinter. Jadi tak terangno. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Tak terangno ya ben rodok pinter. Jadi tak terangno. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Nah, nanti ada ayat loh, wa minas syayatin. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya, gede. Oke deh. Apa? Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini, kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Qalbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Qalbun itu maknanya apa? Hati. Qalbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge di qalbun. Napa? Di qalbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge di qalbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani qalbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nemu angis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge qalbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon ngono ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ono surat napa? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemiduane puturunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca pemisanan apa demenane orang mawon iku sembrono ya mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungane apa Mas gak rodo ya. Nah itu problem kita. Nah caranya ngurai problem itu adalah begini, manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya. Lha iki ra biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, napa?
Kaya asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga gerek ngono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, kan Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah, Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi sih Dajjal ya iki. Waduh. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Hendak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, okay? Riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Raine Mustafa bahasa Arab apa? Enggak, rai loh dasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikulli wujhatun wa muwal, dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah, rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kena akar dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lho boten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Ya mergo go guri, mlane darani dubur. Ya anak barangnya wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan nih fakul dubura kulli sholatin. Terus mana ini kalau Fauzi mau? Ya, ya. Nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa kayak mana nih Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus walau annana nazalna terus wa kallamuhum nota wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Sigoten tapi ada agama ya setan. Gaya ada khusyuk tapi ngedel agama ya setan. Nah itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama.
Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, mak setan manusa pinter. Dikaji Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat. Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li jae sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok wisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam rodok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare sitok. Setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhrufal qawli hurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama. Sing badan agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi kira seneng, prihatin terus, gak dijawab aneh, jen bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung mau prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi ini sing digaji untuk fasilitas sejarah bukan barang-barang, wong bingung yuk, bener di, bener di, hah? Lari mati omongan di satu olah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam sing gak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut hukum mau digoda-ganti mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasa mansuh. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasa mansuh. Ben kira sejarah. Ya mereka mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repotnya agama itu sing khusyuk ora iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ora iso mikir. Akhirnya ora iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bejo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak. Tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jare Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha itu disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah muqtaridah wa a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau ngevaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana.
termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi ku repot. Itu tadi, nak mbok nasa manso adalah ibadah sing dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa manso nak angan-angan biasa. Wae Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya usah perang, sedikit modal loh. Baru ini Medina kuat kalau dilarani ya perang kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisin nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Barang itu ya, buah no corok no, mustawa kau jowo gandeng. Itu nasa manso apa normal? Normal kan. Nah, kita harus terlatih begitu untuk nganalisin nasa manso. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa manso jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu napa alih. Jadi walhasil mohon kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan, nah, itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk, hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknanya apa? Manusia, mulanya kena muni auzubillah minasyaitonir rajim, tak jadi iso diganti auzubillah min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulanya Kanjeng Nabi tau marahi donga kowe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki, kowe diwari auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo setan, ya setan manusia. Paham? Lah ya saya kira bedain nah. Berarti setan jadi habitat atau enggak? Saken enggak? Kromosomnya bodoh enggak? Tidak mikir. Wah ini waduh dijak wiridan Mustafa yo seneng. Jak wiridan mlebu swarga seneng dene. Jak mikir mau ada pokoknya. Apa Mas? Jin be setan itu habitat enggak? Cara gene bodoh enggak? Kok ora nak benten? Kalau misalnya jin Aladin, ambil iblis itu ponaan, atau minduan, atau misalnya jin yang terkenal loh, seneng TV. Oh, setan sing iblis. Iblis setan tuh dia. Kau orang atau iblis? Ceritanya. Ya sepakat ya, jadi nggak bensaman konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya, kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Makanya disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon terus. Lumayan toh jadi ahli tafsir ngaji saulan bisa neng alim gak kondang tapi ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakatlah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon apa? Fasir. Soale keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng Sidogiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi namane kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo ade maknane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kau kabeh wong edan jenenge majnun mergo masturul akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan? Dong nggih. Nggih, mending nggih bantare ra karuan wis nggih.
Mustafa nyambung pengang. Iki kasus no, pelecehan itu. Ya ini pencemaran nama baik. Bisa dikasus no, pengacara bukannya bisa dikasus no. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede ya musuh. Menjara nong soleh dosa gede tak cilik. So gedung sofa soleh ngawur. Kue sholat pun sewu be Mustafa pisan, gajarannya agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah sangking jin man utai wong ya malu kang lakoni sapa man benedei ana ing ngarepe Sulaiman. Dijin iku gelem kerja nak ditunggoni. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho, aja ning Sleman awas kena ngono-ngono. Mangkel ngono darani jare sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku boko. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasak-pasak wong Sleman. Lah nek turun Nabi Sulaiman nak sugih. Sembrono wong. Iku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune mergo kakan wong takok. Wong takok akhire duwe bukune. Ora delok. Apa ngamuk ya wong merga ora ngamuk cek nemene. Ya Allah, ya Allah dunya. Berarti nak ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas termasuk kota suci wong ono sih. Ono Nabi sinten? Sulaiman. Berarti sabak wong ning ndi ono sapa? Terus Bilqis iki. Ratu Fokoh. Subhanallah, subhanallah. Ngono nganggur nganti ngono. Ojo keman kang percaya ngono sembrono iku. Ora oleh kan. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku ora yakin wong Palestina. Wis aneh-aneh. Nek jare kancaku ngene, kula dikonco cah fikih, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku kudu. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Belum so percaya kang sembrono itu jelas orang. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu lah. Iku bangsa aneh-aneh wis. Tapi dunya wis nggone wong aneh terus ben ngono. Tapi coba percaya kok yakin Nabi Sulaiman wong ndi? Palestina. Nabi Dawud ya wong kono lah pokoke bangsa wong Palestina. Wong-wonge yo ganteng rada pesek yo pokoke ketara. Wah ngono. Kok ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram tok Sleman. Kowe rido ra sapa sing ngaji aku. Kowe rido Nabi darane Isra Mi'raj kok. Sembrono kok. Efeknya udah didi yo. Sembrono. Maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok nemen-nemen.